Oke. Oke, jadi selamat sore. Perkenalkan nama aku Jane Majiskan. Aku salah satu anggota tim Gradedu di sini. Dan aku di sini berperan sebagai moderator dengan narasumbernya dengan ada Kak Natasha. Halo Kak Natasha. Halo Jema, Baik. sebelumnya, mm-mm. sebelumnya Mm-mm. saya perkenalkan, saya Natasha Ya. yang kali ini akan menjadi narasumber dalam tugas Grasedu ini. Oke, jadi apa narasumber aku ini adalah wanita yang sangat hebat ya guys ya. Dia sangat hebat banget. Aku udah sempet stalking IG-nya gitu ya guys ya. Dan emang Kak Natasha ini tuh menurut aku ya brandingnya tuh bagus banget. Jadi aku tuh udah berkompromi sebagai aku yang jadinya jadi moderator dan Kak Natasha menjadi narasumber. Maaf ya guys kalau aku ini pertama kalinya aku jadi narasumber, jadi kalau misalkan agak bad gitu, maaf banget. Tapi aku akan mencoba yang terbaik buat diri aku sendiri. Oke, jadi kita itu lagi mengangkat temanya itu adalah life crisis. Yang akhir-akhir ini tuh lagi viral banget di media sosial kayak TikTok, YouTube, ataupun sosmed-sosmed lainnya. Nah, di situ tuh ngebahas apa perbincangan life crisis ini itu artinya itu kan quarter life crisis. Quarter itu kan artinya seperempat. Dan ada tahapannya lagi kayak midlife. Tapi kalau mid itu tuh lebih ke tengah dari usia sekitar 40 sampai 50 tahun. Sedangkan quarter life ini sekitar 18 tahun sampai 30 tahunan. Jadi tema yang kita akan bahas ini tuh lebih ke si quarter life krisisnya. Nah, jadi life quarter crisis itu apa sih? Kalau menurut aku, life quarter crisis itu di fase-fase di mana kita mencari jati diri kita sendiri. Nah, kalau menurut Kak Natasha itu quarter life crisis itu seperti apa, Kak? Terima kasih Jema. Iya, aku setuju banget sama responnya Jema dan mengenai Mm-mm. definisi quarter life crisis itu. Itu Mm-mm. fase-fase di mana kita benar-benar memikirkan apa sih yang kita mau lakuin, siapa jati diri kita, interest kita apa, minat kita ke arah mana. Dan mungkin secara teknis quarter life crisis itu kan seperempat abad dari hidup kita. Berarti sekitar Iya. di kalau misalkan perhitungannya ya katanya kan di 25-an, tapi nggak Mm-mm. menutup kemungkinan kok orang-orang di 18 sampai 20-an awal atau 20 Mm-mm. tengah ke akhir tuh yang merasakannya. Kayak Mm. aku sendiri punya pengalaman juga dengan quarter life crisis aku dan kebetulan juga Oke. lebih cepat mengalaminya karena di sekitar early 20s di mana aku tuh kayak awal masuk apa ya baru selesai lulus kuliah terus mulai masuk dunia Oke. kerja dan baru merasakan itu dan aku baru nyadar oh ternyata ini loh quarter life crisis dan Oke. semua orang bisa eh, semua orang bisa mengalaminya dan semua orang pun Mm-mm. juga mungkin mereka tahu atau nggak tahu kalau mereka mengalami itu, tapi mungkin kayak dari ada tanda-tanda yang ciri-ciri, misalkan kalau kita buka di internet, ciri-ciri quarter life crisis itu seperti apa sih? Misalkan mungkin kita mempertanyakan arah hidup kita, istilahnya kayak loss gitu ya, tapi Oke. mungkin kita mengerjakan kegiatan sehari-hari gitu, tapi ternyata wah hati kita udah nggak di sini nih, atau minat kita udah bukan di sini lagi. Jadi sebenarnya apa sih minat aku, potensi aku, itu mungkin bisa dikategorikan ke quarter life crisis. Dan pertanyaan-pertanyaan muncul itu ya. Ya, oke. Oke, terima kasih Kak Natasha atas jawaban yang sangat keren banget. Ya sih, aku juga setuju dengan statement bahwa nggak menutup kemungkinan usia 18 sampai 20 tahun juga bisa mengalami. Karena kan fase atau timeline kehidupan seorang itu berbeda-beda. Ada yang sadarnya dari awal, tengah, ataupun hampir tahap akhir. Tapi kan yang namanya hidup itu kan gak ada yang kata terlambat ya kayak. Jadi kita tuh tetap belajar di fase-fase itu tuh nggak apa-apa banget ngerasa tertinggal gitu, ngerasa down gitu itu tuh normal banget karena yang ngalamin itu bukan kalian sendiri aja gitu. Oke kakak, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kakak menghadapi si quarter life crisis ini kak? Kalau pertanyaannya seperti itu, cara Mhm. menghadapinya
Sebenarnya lebih kepada, waktu itu aku kan juga baru nyadarnya pas udah mulai ngerasa kok, hal yang aku lakuin sekarang tuh, beda ya sama yang aku suka gitu. Itu juga awal-awal aku mulai sadar dan mungkin rasanya kayak bahkan ketika aku, punya ambisi misalkan, terus ternyata kok aku jadi burnout dan mulai mempertanyakan arahku lagi. Nah itu ketika aku itu mulai taunya di situ kan. Nah, eee, cara untuk merasakannya pertama dirasain aja, feel your feelings itu kuncinya utamanya karena, segala rasa cemas akan masa depan, terus juga rasa bingung, itu juga bagian dari proses ya. Kan berarti kalau misalkan kita ngerasain hal-hal yang seperti itu kan berarti ada sesuatu yang kita pertanyakan, apa nih, penyebabnya. Nah dari situ mungkin, eee, sorry, kayaknya ada azan mau ditunggu dulu, eee, Oh iya, ininya boleh. rekamannya. Boleh boleh boleh. Sama-sama di rumahku juga azan. Oke, sebentar ya. Iya, aman aja. Entar ya. Entar Kak aku izin, enggak pakai video dulu. Oke Kak, sudah bisa dimulai lagi. Oke, terima kasih. Sini juga udah selesai. Oke. Tadi sorry Oke. pertanyaannya apa? Cara Bagaimana iya, bagaimana cara menghadapi si quarter life crisis itu sendiri, Kak? Oke. Pertama feel your feelings. Jadi rasain aja rasa cemasnya, kok ngerasa aku ketinggalan ya dari yang lainnya, ngerasa kehilangannya, ngerasa apa ya, kadang sedih juga kan karena kita di saat quarter life crisis itu mungkin aja kita kepisah dengan teman-teman juga. Nah, Iya, itu benar. rasain aja karena pada akhirnya kalau misalkan kita pendam perasaan itu, nanti malah di diri kita kayak mungkin di suatu waktu tiba-tiba
perasaan itu muncul tapi udah ngerasanya udah terakumulasi. Jadi, Oke. udah numpuk baru keluar gitu. Mending kita rasain dulu rasa bingungnya segala macam. Itu pertama. Kedua, aku tuh jujur suka journaling. Journaling Waduh. iya, perasaan aku itu salah satu yang, cara untuk feel your feelings juga, tapi juga untuk, Iya. eee, mendiscover mencari tahu nih sebenarnya aku nih siapa, aku suka apa, kita bisa tulis, sekarang nih apa sih yang kita kerjain gitu. Lalu tulis sejujur-jujurnya, sebenarnya dalam diri kita tuh sukanya apa gitu, minatnya apa, dan mungkin kalau misalkan kita kan ada beberapa orang yang mungkin bisa full langsung ngejar passion-nya dia gitu, tapi kan ada yang berproses gitu, nggak semerta-merta, oh harus langsung berhenti kerja nih gitu. Mereka harus tetap stay di kerjaan mereka karena ada kebutuhan finansial dan segala macam, tapi secara perlahan misalkan, menyukai suatu kegiatan nih, tapi itu bisa dijadikan hobi atau segala macam, kita catat aja yang kita suka gitu. Lalu juga mungkin yang paling ngerasa adalah ketika kita ngobrol dengan orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama ya, sama-sama lagi quarter life crisis, itu salah Oke. satu hal yang aku rasa membantu banget. Kenapa? Mhm. Karena kadang tuh ketika kita ngerasa quarter life crisis itu, "Kok aku ngerasa sendiri ya? Kok orang rasanya baik-baik aja kelihatannya, kayaknya mereka karirnya mulus-mulus aja." Dan bisa jadi ada kemungkinan yang oke, mereka mungkin memang lagi ada di keadaan yang thriving banget, tapi mungkin di satu sisi ada juga yang, ya udah mungkin itu satu-satunya jalan yang lagi bisa dijalanin nih, jadinya mereka Mhm. tapi kita nggak tahu isi isi dalamnya seperti apa gitu. Apakah mereka juga sama-sama bingung atau segala macam dan mungkin kalau ada teman-teman terdekat, support system gitu bisa, menceritakan apa yang kita rasakan kepada teman yang juga mengalami hal yang sama pun juga selain kita ngerasa nggak sendiri, mungkin dia jadi yang awalnya takut untuk cerita ke orang lain dengan apa yang mereka rasain di, umur-umur 20-an ini malah jadi terbuka untuk cerita ke kita gitu. Oke. Jadi ya yang seperti Kakak yang bilang itu ya, sebenarnya kalau misalkan journaling itu tuh menurut aku ya, itu tuh bener-bener kayak nyelesain masalah gitu loh. Misalkan kita tuh kan punya masalah gitu ya di dalam otak kita gitu, terus pas udah gitu tuh kan kayak misalkan kita tuh lagi nggak ada support system atau temen cerita gitu ya, terus kita tuh kayak, "Aduh nggak enak banget nih hati," terus menuangkan, isi pikiran dan emosi kita itu ke journaling dan itu tuh aku bener-bener nyobain karena direkomendasiin sama teman aku kan. Nah di situ aku beneran journaling, ternyata kayak iya bener loh lega sampai aku journaling-nya sampai nangis-nangis gitu kayak, oh my God, dan di situ menurut aku kita tuh lebih bisa mengenal diri kita sendiri. Jadi, sebagai aku yang sedang merasakan quarter life crisis ini di usia 18 tahun mungkin ya, aku udah ngalamin yang menurut aku karena aku bener-bener hilang arah gitu mau kuliah, jurusan apa gitu, tapi semakin aku, menghadapi ini, aku tuh jadi lebih bisa kenal sama diri aku sendiri. Seperti di journaling itu, aku tuh bisa menuangkan emosi aku gitu yang selama ini terpendam gitu, Kak. Jadi jawaban Kak Natasha ini tuh relate sih sama aku karena ya emang gitu adanya ya, guys, ya. Oke, jadi ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak, yang pertanyaan terakhir, yang ketiga, yaitu, eee, tekanan apa sih, yang ada di quarter life crisis ini? Kayak misalkan dari diri sendiri, lingkungan, keluarga, atau teman, sosial, atau gimana, Kak, yang Kakak rasain selama quarter life crisis ini, tekanannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Sebenarnya lebih kepada diri aku sendiri sih. Mungkin karena aku tuh kadang masih suka hard on myself, kayak aku masih suka keras pada diri aku. Aku tuh harusnya di umur segini udah harus ngerjalanin ini nih, harus ngejalanin itu. Kok aku nggak maju-maju ya? Kayak jadinya orang tuh aku jadi menggunakan orang lain tuh jadi kayak membandingkan diri aku dengan orang lain gitu. Dan itu yang membuat aku ngerasa pada akhirnya sebenarnya dengan cara aku membandingkan diri dengan orang lain itu kan sebenarnya dari cara mindset aku juga kan, cara aku Oke. memandang orang lain. Padahal kan sebenarnya kita sendiri pun juga nggak ada kompetisi sama sekali, bahkan sebenarnya malah justru orang-orang yang kita bandingkan itu malah 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 mereka lebih terbuka untuk ngebantu kita, ngasih kita jalan, cuman dari Iya. pikiran mindset kita yang kadang udah
jealous, udah cemburu mengenai pencapaian orang lain atau segala macam, dan itu aku pernah ada di fase itu juga, dan itu membuat aku yang kayak susah untuk bersosialisasi dengan orang karena kayak tiap denger pencapaian orang kok rasanya mereka udah lebih duluan ya dari aku. Itu yang aku Mhm. selalu rasain gitu. Dan lebih ke ekspektasi diri aku sendiri, padahal juga mungkin ya tiap orang timeline-nya berbeda-beda, dan mungkin bisa aja aku lagi dikasih fase quarter life crisis ini untuk bisa mengarahkan diri aku lagi ke hal-hal yang memang sebenarnya aku inginkan gitu. Karena kadang kita ada masa di mana suatu apa yang kita lakuin gitu, belum tentu itu suatu hal yang kita inginin dari dalam diri kita gitu. Mungkin aja ada faktor-faktor, oh kalau misalkan ngelakuin ini bisa kelihatan sukses loh, atau mungkin dari sisi yang jujur aku sendiri juga ada masanya di mana, misalkan aku berusaha untuk berprestasi tapi untuk biar bisa taunya ada validasi dari orang lain atau segala macam, aku ada di fase itu, dan mungkin itu yang jadi harus berusaha untuk mengubah arah aku untuk lebih kayak refleksi diri lagi, kayak sebenarnya impian yang benar-benar dari diri aku tuh sebenarnya apa ya, yang tanpa kata-kata orang lain atau kayak terpengaruh orang lain atau validasi orang lain, kayak ketika kita buang jauh-jauh, noise itu sebenarnya apa yang kita butuhkan gitu. Itu yang aku, pelajari banget, tapi karena balik lagi ke diri aku sendiri, tapi juga mungkin tuntutan sosial media juga, terkadang kita kalau misalnya ngelihat orang pencapaiannya lebih besar dari kita kan suka ngerasa kecil gitu. Misalkan kita padahal Setuju. kita juga belum tentu ketika kita lihat hasilnya seperti itu, perjuangan di belakangnya kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi, kita membandingkan step 10 orang lain itu dengan step 1 kita, tapi juga setelah aku mungkin alhamdulillahnya, setelah aku berusaha untuk menata lagi diri aku setelah quarter life crisis itu, aku jadi bisa belajar untuk melihat pencapaian orang lain itu lebih kayak inspirasi, kayak, "Wow, dia bisa ke Oke. sana ya, kok keren," gitu. Dan yang aku pernah baca dari buku-buku, dari kayak, mungkin aku denger di konten gitu, Mhm. ketika kita diperlihatkan pada suatu pencapaian orang lain, itu bisa aja tanda kalau manifestasi kita atau apa yang kita inginkan, yang hal yang serupa dengan apa yang kita lihat itu mungkin udah dekat, karena kita ditampakin hal yang mungkin buat kita gitu loh. Gitu ya, Kak. Mhm. Widih. Keren sekali jawabannya. Oh my God. Makasih. Terima kasih atas jawabannya. Itu bener-bener aku baru tahu sih, Kak, itu apa, yang kata Kak Natasha tadi itu, yang misalkan teman kita ada yang mencapai sesuatu, bisa jadi itu adalah, apa, manifestasi kita yang akan terwujud gitu loh, Kak. Aku tuh baru baru tahu gitu ya, Kak, ternyata emang bisa beneran gitu ya, Kak, ya? Lebih kayak ini sih, kan kalau kadang kita kan suka, kalau aku, logiknya dari diri aku sendiri kan kadang kalau misalkan kita lagi di masa quarter life crisis itu kan nggak mau lihat pencapaian orang gitu kan. Tapi ternyata ketika kita udah mulai belajar, udah mulai dekat lagi dengan diri kita sendiri, dengan minat kita sendiri, kita malah melihat orang lain itu jadi kayak inspirasi, dan jadi kayak bukan jealous lagi, tapi kayak, "Oh kalau dia bisa berarti aku Oh, juga bisa dong," gitu. Jadi lebih kayak contoh, dan itu balik lagi dengan mindset kita pun juga diubah biar kita bisa jadi, mmm, bisa lebih fokus lagi ke apa yang dicapai daripada malah harus membandingkan diri, malah meragukan diri lagi gitu. oke. Jadi kayak lebih ke cara pandangnya aja gimana ya, Kak, ya, ngelihat Iya. sesuatunya itu. Yang awalnya mungkin jealous gitu, tapi dijadikan inspirasi aja gitu. Karena itu Mhm. kan untungnya juga ke kita kan, kalau kita jealous kan kasihan ke diri kita sendiri gitu kan, jadi kayak Iya. capek juga, capek sampai apa, capek ke mental kitanya juga. Kalau misalkan inspirasi itu kan kayak membakar semangat yang dulu pernah padam gitu ya, guys, ya. Betul. Jadi kayak gitu, guys. Jadi apa, tujuannya untuk ngebahas si quarter life ini tuh lebih ke nggak apa-apa dirasain aja kalau misalkan kamu tuh lagi hilang arah atau lagi nggak tahu minat, bakat kamu tuh masa depannya tuh mau kayak gimana, dirasain aja nggak harus cepet-cepet, nggak harus kayak
ngejar sesuatu, misalkan temen kalian udah nyampe ke sana, sedangkan kamu masih di situ-situ aja, dan itu nggak apa-apa banget, karena emang timeline orang itu beda-beda, guys. Jadi, saran dari aku, kalau misalkan kalian ada di fase ini tuh, apa, kalian tuh lebih mengubah cara lebih ke berpikir kalian. Jadi kalian itu memandang segala sesuatu, misalkan quarter life crisis, oh berarti ini tantangan nih buat aku, bisa gak aku menghadapi semua ini sampai selesai, sampai akhir gitu maksudnya. Terus kayak kita lebih kayak tetap belajar, jangan menyerah karena itu tuh fase-fase mengenal diri kita sendiri. Karena kalau misalkan kita udah tahu apa yang kita mau, itu tuh menjalaninya tuh agak mudah, guys. Jadi kayak gak apa-apa banget buat sedih gitu, guys. Sedih karena ngerasa tertinggal, tapi justru di fase-fase itu kamu tuh nanti tuh bakal belajar banyak di situ, kayak lebih kayak menghargai sesuatu. Yang aku rasain gitu sih, Kak. Jadi waktu lulus sekolah kan kayak apa, waktu masih sekolah kan masih enak nih, gini 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 gini, apa, hidupnya tuh kayak ada schedule-nya gitu kan. Jadi tinggal sekolah pulang. Sekarang kan kayak udah lulus ya. Aku tuh nggak nyangka aku tuh gap year ya, karena ketolak PTN itu kan bener-bener down banget. Tapi aku coba bangkit, coba afirmasi positif. Aku tuh kayak bener-bener nggak ngebiarin diri aku tuh sedih gitu. Padahal kan itu nggak apa-apa ya untuk sedih gitu. Aku tuh bener-bener kayak pokoknya aku harus seneng, aku harus gak boleh sedih, padahal aku tuh salah di situ, guys. Jadi aku tuh kayak ya udah rasain aja sedihnya, pas udah kayak udah tenang gitu, karena kita tuh bisa mikir kalau kita tenang ya, guys. Terus aku tuh jadi kayak lebih nyari apa, ada cahaya gitu, jadi aku tuh kayak peluang-peluang tuh masuk, guys, saat kita tuh udah apa ya, kayak menerima kenyataan dan enggak kayak ambis banget nih pengen harus ini. Ambisinya itu kayak bener-bener ngotot banget, tapi kalau misalkan aku lepasin gitu, ya itu tuh kayak banyak peluang banget. Nah, jadi gitu. Jadi cara menghadapinya itu lebih ke kalian, cara cara pandangnya yang pertama, yang kedua itu kalian tuh lebih apa ya, kayak lebih mengenal diri kalian sendiri lah, kayak banyak-banyakin afirmasi positif pada diri kalian sendiri karena emang pengaruh itu. Yang ketiga journaling, itu bener banget biar kalian yang kayak ngerasa emosinya tuh kependem, apalagi nggak punya teman cerita misalkan atau support system gitu, kalian bisa coba journaling. Jadi kayak banyak solusi gitu, guys, di saat kalian tuh bener-bener lagi di fase down gitu. Jadi cukup gitu aja sih pembahasan kita hari ini ya kan, Natasha ya. Iya. Oh ya, Jema, sorry. Mhm. Ini kan tadi kayak di awal pas aku nge-record itu, Ya. kayaknya recordingnya juga ke mute ya. Aku kira kan kalau misalkan aku mute diri aku, Mhm. gak bakal ke mute ya recordingnya. Mungkin boleh tolong diulangi dikit yang tentang quarter life crisis yang kamu bahas di awal, yang di pembukaan. Oke, boleh, boleh. Jadi, Hmm. aku mau ngebahas quarter life crisis dari awal itu. Jadi, quarter life crisis itu apa sih? Kan kalau quarter itu artinya seperempat. Nah, itu tuh biasanya yang aku baca di artikel itu, seperempat di quarter life crisis itu berkisar sekitar usia 18 sampai 20 tahunan ke atas. Nah, ada juga istilah midlife, tapi kalau midlife ini tuh lebih ke udah mateng banget, jadi udah pernah ngalamin quarter life crisis. Nah, ini tuh ada fase keduanya yaitu midlife. Nah, midlife ini tuh sekitar usia 30 sampai 50. Tapi guys, tidak menutup kemungkinan ya anak apa, karena kan timeline orang beda-beda. Terus pengalaman orang juga beda-beda. Jadi, quarter life crisis itu juga usianya itu gak nentu, itu tuh cuman kayak eh, apa ya, secara general aja. Nah, jadi kalau misalkan kayak aku nih masih 18 tahun, tapi aku tuh udah ngerasa ngerasa quarter life crisis gitu ya. Karena kan kalau dalam artikel itu sekitar 20 tahunan kan ya, kayak kepala 20 tahunan, tapi karena itu tuh nggak sesuai umur, guys, menurut aku ya, kalau dalam pandangan pribadi aku. Jadi gitu, quarter life crisis itu fase-fase di mana kita pusing sama diri kita sendiri. Kita tuh hilang arah, kayak apa yang kamu rencanain tuh nggak sesuai, dan kayak kamu tuh harus bener-bener bangkit, kayak teman-teman kalian tuh udah masing sibuk sama urusannya masing-masing, terus kita hilang arah, merasa tertinggal, terus kita kayak nggak tahu mau kita apa, passion kita apa, bakat kita apa. Jadi quarter life crisis itu seputar ngebahas tentang jati diri kita sendiri, gitu sih, Kak.
menurut aku. Wah, udah lengkap penjelasannya nih dari Jenma. Oke. Oke, berarti kita setelah ini kan udah nih kita udah ngebahas tentang quarter life crisis. Berarti karena Mhm. belum udah nggak ada yang dibahas lagi, mungkin udah Mhm. saatnya Jenma untuk menutup pembahasan kita kali ini ya sebagai moderator. Oke. Oke guys, jadi pembahasan kita hari ini sudah selesai. Ini final project kita ya, Kak. Jadi Iya, kita sudah betul. mengerjakan final project kita. Cepet Yeay. banget, yeay. Aku ngerasa seneng banget sih, partner aku tuh Kak Natasha yang sangat keren ini guys. Jadi aku tuh Oh, kayak terima pas kasih. pilih gitu, Kak Natasha tuh yang mana? Terus pas aku cek, ih keren banget orangnya, oh my god. Aku Fun kalau fact, udah Jenma duluan yang reach out waktu itu. Berarti yang paling inisiatif nih, Jenma. aduh, oke. Pokoknya aku tuh seneng banget dikasih kesempatan ngobrol gitu sama Kak Natasha gitu. Oh my God, aku tuh gak nyangka banget gitu ya. Tapi overall, setelah aku ikut kelas ini, aku jadi banyak belajar banget sih. Terima kasih tim Grazedu yang kayak mungkin udah programnya itu baik banget sih, bagus banget menurut aku. Apalagi ini tuh khusus perempuan. Oh my God, keren banget. Aku tuh jarang nemu komunitas kelas kayak gini. Jadi segitu aja sih guys tentang quarter life crisis itu. Jadi intinya ya gitu ya guys. Jadi kita lebih ke jalanin aja, nggak apa-apa buat sedih, rasain. Terus yang kedua, lebih sayang sama diri sendiri dengan afirmasi positif. Terus kalau misalkan ada perasaan yang ngeganjel itu, cerita aja kalau misalkan ada teman yang terbuka gitu, ceritain aja karena nggak baik guys mendem ini. Kalau misalkan kalian nggak punya teman, ya udah bisa dilaksanakan secara journaling. Jadi gitu aja sih topik kita quarter life hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Thank Have a you, nice day ya. sore. Ya, Dadah. dadah.